Ya pemirsa, dari sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya hingga hari ini, saksi seorang kriminolog ini memang menarik untuk kita bahas karena hal yang paling krusial terkait motif pembunuhan di mana Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tetap berpegangan teguh bahwa pembunuhan terhadap Joshua karena ada dugaan pelecehan seksual. Namun, kriminolog yang dihadirkan dalam sidang hari ini justru melakukan hal tersebut. Menarik untuk kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One, Pak Kudri sudah hadir bersama saya di sini. Pak, tapi sebelum nanti Bapak akan menganalisis mengenai motif pembunuhan berencana ini, kita simak dulu ya Pak ya, ini bagaimana cuplikan di persidangan hari ini. Kemudian ada jeda waktu yang memungkinkan dia untuk berpikir melakukan tindakan membunuh atau tidak. Jadi relatif sekali. Oke, tergantung kasusnya berarti kan. Ya. Nah, untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, biasanya dilatar belakangi oleh apa? Latar belakang pembunuhan berencana macam-macam. Tapi yang jelas tindakan dari korban itu telah memprovokasi amarah dari pelaku. Kemudian dia berpikir untuk melakukan tindakan apakah membunuh atau balas dendam dan seterusnya. Jadi bisa macam-macam motivasi. Sangat bervariasi. Ya. Menutupi aib apakah termasuk? Bisa. Ya. Bisa. Bahkan orang menyebut motivasi positif pun bisa dilakukan dalam bentuk pembunuhan. Misalnya mempunyai anak yang sakit-sakitan, kok kasihan nih anak ini kok nggak sembuh-sembuh gitu. Tujuannya adalah menghilangkan penderitaan anak, tapi dilakukan dalam bentuk pembunuhan, bisa seperti itu. Jadi motivasi itu tidak selalu yang berkonotasi negatif. Oke. Untuk tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana, ada ciri khas nggak dari pembunuhan itu yang misalkan dilatar belakangi oleh dendam atau dilatar belakangi oleh alasan percintaan? Ya. Pembunuhan berencana biasanya pelaku akan berusaha menghilangkan jejak. Sama juga yang tidak berencana. Tapi yang tidak berencana melakukan usaha menghilangkan jejak setelah peristiwa terjadi. Dia merasa kenapa saya kok melakukan pembunuhan. Yang menyadari bahwa itu kesalahan baru berusaha melakukan usaha penghilangan jejak. Tapi kalau yang berencana dari awal sudah diperhitungkan apa yang harus dilakukan dalam rangka menghilangkan jejak. Oke. Apabila tadi pembunuhan berencana kan katanya sudah memperhitungkan sebelumnya, Ya. Tapi pembunuhan biasa itu baru berpikir setelah kejadian. Apabila dari suatu pembunuhan, katakanlah pembunuhan berencana, itu ada pengkondisian, misalkan menghapus CCTV, menghilangkan barang bukti. Setelah itu juga ada perubahan berita acara keterangan. Bagaimana menurut pandangan kriminologi? Itu adalah bagian dari perencanaan, termasuk bagaimana cara mempengaruhi proses agar supaya tidak diidentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan. Dan itu biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan itu selalu berusaha mencari posisi yang lebih unggul. Ya, dalam persidangan hari ini menarik banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas. Tapi mungkin Pak, kuat tidak sih apa yang disampaikan oleh kriminolog hari ini bahwa dugaan motif pembunuhan berencana ini bahwa memang ada pelecehan seksual ini memang tidak bisa dijadikan motif yang kuat. Karena hal ini begitu dibantah oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dari keterangan ahli hari ini. Saya kira ada benarnya keterangan ahli itu ya. Tapi untuk mudahnya ya membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana itu adalah apabila ada suatu peristiwa sebelumnya antara pelaku dengan korban, ya itu yang menyebabkan timbulnya pembunuhan, itu satu. Yang kedua, cukup waktu ya si pelaku itu menyiapkan, memikir ya bagaimana modus operandinya, ya bagaimana cara membunuh dan persiapannya. Itu udah sudah cukup untuk
menyatakan berencana, apalagi melibatkan pihak lain, orang lain untuk melakukan pembunuhan itu sudah berencana gitu ya, termasuk persiapan bagaimana menutupi kejadian itu ya, apa yang sudah disampaikan oleh ahli tersebut. Nah, jadi saya kira dari 3 rumus ini sebenarnya kita dari keterangan-keterangan saksi yang sebelumnya ya itu sudah cukup menyatakan surat dakwaan yang dilakukan di jaksa penuntut umum itu sudah terbukti memenuhi unsur berencana. Memang betul di dalam perumusan KUHP ya kan tidak disebutkan apa sih yang berencana. Nah, itu kan diserahkan kepada hakim ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari putusan-putusan hakim yang terdahulu ya, walaupun Indonesia tidak mengenal secara tegas prinsip jurisprudensi, itu kita bisa lihat yang kita bisa rumuskan ya bahwa yang apa yang saya katakan tadi itu sudah memenuhi unsur. Baik. Sekarang motif. Nah, motif itu memang setiap kejahatan tidak mungkin tidak ada Baik. motifnya. Nah, sekarang motifnya ini ya itu sebenarnya kan sudah bisa terungkap ya bahwa walaupun itu nggak jelas tapi sudah terungkap sebenarnya ada sebab akibat antara korban dengan pelakunya gitu ya. Dan itu saya kira sebab yang yang paling dekat karena Baik. sulitnya di sini ya korbannya sudah meninggal ya dan bukti-buktinya itu ya dikaburkan oleh pelaku itu sendiri. Oke. Nah, disinilah hakim perlu menyatakan keyakinannya itu bagaimana mengungkapkan itu bahwa sebenarnya pembunuhannya yang apa sih yang sebabnya. Iya. Sekarang saya ingin ke Bang Martin dulu, Bang. Dari persidangan hari ini, kesaksian Muhammad Mustafa, kriminolog UI, kira-kira dari kuasa hukum keluarga ini bagaimana? Puas tidak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Inilah yang saya sebut ya, the man on the right place ya. Yang mengatakan sesuatu hal haruslah orang yang memiliki kompetensi. Kenapa saya bilang demikian? Ada 3 hal tadi yang disampaikan oleh ahli kriminolog yang pas dan sesuai dengan apa yang saya coba sampaikan selama ini kepada rekan saya Febri Diansah dan juga rekan-rekan penasihat hukum yang lain. Yang pertama ya mengenai adanya motif, katanya motif pemerkosaan ya. Ketika ditanya oleh jaksa bahwa apakah bisa hanya dengan keterangan klaim sepihak yang tidak bisa disampaikan kebenarannya itu ditentukan motifnya adalah pemerkosaan. Pak Muhammad Mustafa menyampaikan bahwa tidak cukup bukti dalam perkara ini karena kenapa? Tidak ada visum, ya. Lalu yang berikutnya, apakah keterangan ataupun pendapat ahli dari psikolog forensik yang selama ini mereka gadang-gadang dan mereka klaim menguntungkan mereka itu bisa dijadikan sebagai suatu keterangan ahli untuk menambahkan keterangan saksi yang mengaku menjadi korban ini sebagai suatu peristiwa. Pakar kriminolog juga menyampaikan itu tidak bisa. Karena dari segi kausalitas ya atau sebab akibat dari suatu hal itu tidak bisa membuat suatu kesimpulan karena kan ini delik material pemerkosaan harus ada dampak kerusakan alat kelamin yang dialami oleh yang aku menjadi korban dalam bentuk saintifik ataupun dalam bentuk pemeriksaan ahli. Itu juga akhirnya mematahkan ya selama ini klaim-klaim dari para penasihat hukum Verdi Sambo dan PC yang secara membabi buta selalu menyerang harkat dan martabat dari korban dan juga keluarganya gitu. Nah, yang ketiga, ini juga akhirnya menegaskan ya saya bilang tadi the man in the right place bahwa kriminolog mengatakan dan sependapat dengan saya bahwa marah itu belum tentu bukan tidak bisa berpikir jernih. Tadi ada 2 kualifikasi yang disampaikan mengenai marah spontan dan marah yang bisa berpikir. Nah, tadi saya sependapat dengan Bapak Kudri bahwa dalam hal ini ya kan dalam fakta persidangan yang namanya perencanaan unsurnya terbukti melalui kesaksian dan juga bukti-bukti yang lain. Lalu memilih senjata juga sudah terbukti di persidangan. Memilih tempat juga sudah terbukti di persidangan. Mengikut sertakan orang lain juga sudah terbukti di persidangan. Lalu membuat perencanaan bagaimana cara membunuh juga sudah terbukti di persidangan. Bahkan ada lagi yang lebih mengerikan, ya, sudah mempersiapkan caranya untuk melakukan obstruction of justice. Lalu apalagi, ya,
Jadi menurut saya putusannya nanti sudah bisa ditebak ya. Kalau untuk motif saya pikir sudah selesai, sudah final bahwa motifnya adalah adanya informasi yang salah ya. Saya perhalus aja bahasanya, nggak enak kalau terlalu jujur. Adanya informasi yang salah yang diberikan oleh PC kepada Sambo sehingga memprovokasi yang bersangkutan untuk melakukan perencanaan pembunuhan kepada anak dari klien saya. Dan ini tindakan seperti ini tindakan ilegal, tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh siapapun, apalagi dipercontohkan oleh polisi. Demikian. Oke, nanti sesaat lagi selain saksi kriminolog, ahli digital juga nanti akan saya bahas dalam kesaksian hari ini. Tapi menarik juga ya bahwa apa yang dikatakan oleh kriminolog dibantah mentah-mentah langsung oleh Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dikatakan keterangan ahli ini hanya berdasarkan 1 BAP saja. Kira-kira Pak Kudri setuju tidak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.